Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Nurdian. Saya dari jurusan D3 Teknik Informatika kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan for. Apa itu perulangan? Perulangan atau sering disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. Dengan menggunakan proses perulangan, penulisan kode program dapat menjadi lebih efisien. Dalam bahasa C, terdapat beberapa macam struktur kendali perulangan. Salah satunya saya akan menjelaskan tentang perulangan for. Bentuk pernyataan. Pernyataan yang digunakan untuk keperluan pengulangan proses adalah pernyataan for. Bentuk pernyataan ini adalah for ungkapan 1, ungkapan 2, dan ungkapan 3. Kegunaan dari masing-masing ungkapan pada pernyataan for adalah ungkapan 1 digunakan untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendali loop. Ungkapan 2 digunakan sebagai kondisi untuk keluar dari looping. Ungkapan 3 dipakai sebagai pengatur kenaikan nilai variabel pengendali loop. Flowchart. Kalau kita gambarkan dalam bentuk flowchart akan terlihat sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menginput bilangan 20. Apakah bilangan tersebut lebih kecil dari 100? Kalau salah, dia akan keluar dari loop. Tapi jika benar, maka dia akan mencetak bilangan dan bilangan tersebut akan ditambah dengan 10. Maka itu akan terus berulang sampai 100. Oke, langsung saja kita ke source kodenya. Di sini saya sudah membuat source kode dari 1 sampai 100 dengan menggunakan perulangan for. Yang pertama, in i sama dengan 1. Ini untuk menginisialisasikan variabel i dengan nilai awal 1. Yang kedua, i kecil sama dengan 100. Selama i kurang dari atau sama dengan 100, maka perulangan akan terus berjalan. Yang selanjutnya, i++ penambahan nilai i sebanyak 1 setelah setiap bilangan. Dan selanjutnya, ini untuk mencetak i ke layar. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Nah, hasil outputnya akan membaca dari 1 sampai 100. Nah, di sini saya sudah membuat source kode dari perulangan for, yaitu akan mengoutput bilangan genap saja. Yang pertama ini, program meminta pengguna memasukkan nilai n, dan n itu akan mempresentasikan jumlah bilangan genap yang akan dicetak. Fungsi dari scanf ini %d dan n ini untuk membaca nilai n dari input pengguna. Nah, yang kedua ini for in i sama dengan 1 ini untuk memulai dari nilai 1. Variabel ini digunakan untuk menghitung bilangan genap ke i. Nah, yang kedua, kondisi i kecil sama dengan n jika selama nilai n kurang dari atau sama dengan n, maka perulangan akan terus berjalan. Yang ketiga, i++ ini untuk nilai n bertambah 1 menghitung bilangan genap berikutnya. Nah, selanjutnya, setiap bilangan genap adalah kelipatan 2. Pada iterasi pertama, i sama dengan 1. Maka i dikali 2 sama dengan 2, yaitu bilangan genap pertama. Dan pada iterasi kedua, i sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya hingga iterasi ke n. Nah, setelah itu print garis miring n ini untuk mencetak baris baru setelah semua bilangan genap selesai dicetak untuk menjaga format output agar rapi.
Dan hasil output dari source code ini adalah kita akan menuliskan misalnya 5, maka akan tersedia bilangan genap sebanyak 5 bilangan seperti 2, 4, 6, 8, 10. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.